Oke, Shalom adik-adik, halo, selamat pagi. Sekarang ketemu lagi sama Kak Evan. Nah sekarang aku mau menceritakan tentang seorang tokoh di Alkitab namanya Priscilla. Nah tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami masih bisa berkumpul ya Bapak untuk mendengarkan firman, sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati apa yang disampaikan bisa tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya, bisa mengingat-ingatnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, adik-adik. Jadi kita akan membahas tentang Priscilla. Jadi yang pertama yang mau dibahas itu siapa sih Priscilla? Apa Priscilla? Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari Priscilla? Itu adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, pertama siapa sih Priscilla? Mungkin aku sendiri nggak pernah dengar siapa sih Priscilla ini. Siapa sih Priscilla? Aku nggak pernah dengar Kak. Aku juga nggak pernah dengar. Oke, nggak apa-apa. Kita semua belajar gitu. Jadi sebelumnya mari kita baca Alkitab dulu. Siapkan Alkitabnya. Ini Alkitabnya. Boleh Alkitab ini atau Alkitab HP? Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4, 18 sampai 20 dan 26 sampai 28. Nah, Kevin bacakan ya. Judul perikopnya Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 18 sampai 20, judulnya Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Nah, tadi Paulus itu di Korintus, tadi adik. Sekarang udah mau pergi nih. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Jadi Paulus mau ke Syria nih. Mau ke suatu tempat namanya Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lihat, ada Priscilla sama Aquila. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Kita lanjut ke ayat 26 sampai 28. Judul perikopnya Apolos di Efesus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ini Apolos. Jadi ada orang namanya Apolos. Nanti kita cari tahu siapa sih Apolos. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, jadi itu ceritanya di Alkitab. Kita lanjut. Jadi pertama, siapa sih Priscilla itu, Kak? Jadi dijelasin nih di sini. Priscilla itu istrinya Aquila. Jadi seorang Yahudi yang sedang singgah di Korintus. Lagi di Korintus habis nggak boleh di Italia, pindah ke Korintus. Jadi Priscilla dan Aquila ini pekerjaannya itu membuat tenda. Jadi buat tenda yang buat pramuka itu loh, yang segitiga gambarnya apa bentuknya. Nah, itu. Dan si Aquila dan Priscilla ini sebenarnya tinggal di Italia, tapi disuruh pergi oleh kaisar di sana namanya Claudius ke Korintus. Nah, jadi Aquila dan Priscilla itu seorang yang setia dalam membantu pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini kan ada gambar Paulus nih, Paulus, Aquila dan Priscilla. Nah, ini membantu Paulus pas lagi di Korintus, lagi perjalanan di Korintus. Nah, sama seperti Paulus, Priscilla sama Aquila itu pembuat tenda. Begitu. Nah, ceritanya gini. Jadi, Paulus itu sedang dalam perjalanan mau memberitakan Injil, mau membawakan firman Tuhan nih. Tapi ke Korintus dulu. Nah, kebetulan di Korintus
itu lagi ada Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla itu menyambutnya dengan baik. Kayak saudara sendiri gitu loh, si Paulus ini. Jadi disambut dengan baik, dengan ya nggak dimarah-marahi lah, disambut dengan baik. Dan Aquila dan Priscilla ini melayani dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diperlukan sama Paulus disiapkan sama Aquila sama Priscilla. Apapun yang ya kayak seperti itu. Jadi Aquila dan Priscilla ini sangat setia, sangat apa ya, sangat niat untuk membantu Paulus dalam pemberitaan Injil, sangat sukacita lah. Tapi nggak cuman itu, mereka pun juga jadi belajar dari Paulus mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Karena Paulus kan juga penginjil kan, selain dia juga membuat tenda. Nah, gitu. Terus habis itu kita lanjut nih. Nah, diceritain, jadi Bapak Paulus, Bapak Aquila, dan Ibu Priscilla itu dari Korintus ke Efesus untuk lanjut menginjil. Nah, kita lihat gambarnya ini ditemani juga nih, si Paulus sama Aquila sama Priscilla. Terus habis itu, pas di kota Efesus, ternyata ada seorang penginjil namanya Apolos, yang juga sedang memberitakan firman Tuhan. Pinter juga memberitakan firman Tuhan sama kayak Paulus. Ya mungkin Paulus kayak kakaknya, terus Apolos ini kayak mas adik kelasnya gitu. Nah, sama kayak Paulus, Pak Aquila dan Priscilla ini juga baik nih. Mereka juga membantu Pak Paulus dan Pak Apolos untuk melanjutkan pelayanan-pelayanannya. Nah, di akhir cerita nanti itu eh, jadi si Priscilla dan Aquila ini tinggal sama si bukan bukan tinggal sama Apolos. Jadi udah nggak sama Paulus lagi. Paulus sudah pergi ke tempat lain dan ketemu Apolos ini. Apolos ini juga semangat untuk memberitakan firman Tuhan, maka Aquila dan Priscilla juga semangat untuk membantunya dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Terus gimana Kak? Apa yang bisa kita pelajari dari Priscilla sama Aquila? Jadi, ini nih yang kita bisa pelajari. Nah, kita lihat. Kita lihat di Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan, ini udah di layar ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi di sini kita mau ditekankan bahwa kita mau meneladani Aquila dan Priscilla itu, ya mereka itu sangat semangat untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan kayak misalnya kalau di gereja itu kayak main musik atau mimpin doa juga bisa. Nah, itu selalu semangat untuk melayani Tuhan. Dan kita mungkin teman kita juga ada yang sedang pelayanan di gereja, kita juga semangati. Nah, itu seperti itu yang harus kita teladani. Dan juga ketika kita mengerjakan seluruh urusan kita kayak belajar atau mungkin bisa bermain sama teman-teman. Nah, itu kita tuh sukacita melakukannya, soalnya kita tuh seakan-akan kayak melakukan untuk Tuhan gitu. Nah, jadi kita harus bersukacita dalam melayani Tuhan, harus bersukacita dalam menolong sesama, dalam belajar, dalam bermain dengan jujur maksudnya, dengan nggak bohong-bohongan gitu. Terus bersukacita kalau teman kita ada yang menang lomba, atau bersukacita kalau teman kita ada yang lagi seneng. Nah, itu yang harus kita teladani, adik-adik. Jadi, itu, mari kita bersukacita dalam melayani Tuhan. Oke, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa lagi. Tutup mata, lipat tangannya. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami bisa tahu siapa itu Aquila, siapa itu Priscilla ya Bapak. Ya Bapak, ajarilah kami ya Bapak, supaya kami dapat meneladani mereka ya Bapak, sehingga bisa bersukacita ya Bapak dalam melayani Engkau ya Bapak, bersukacita dalam membantu sesama kami ya Pak, teman kami yang sedang melayani Tuhan, yang sedang belajar, yang sudah mendapat juara kelas atau apapun itu ya Bapak. Kami juga mau ya Bapak untuk selalu bersukacita ya Bapak untuk teman-teman kami, bersukacita dalam melayani Engkau ya Bapak. Kiranya ya Bapak, apapun yang kami dengar pada hari ini, itu semua tertanam di dalam hati kami. Sekarang ya Bapak, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing, mungkin mau belajar, mungkin mau bermain ya Bapak. Kiranya Engkau berkati apapun yang kami lakukan, kiranya kami bisa selalu bersukacita seperti Aquila dan Priscilla ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Ada gambar singa. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.